Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Ibu. Mohon maaf kemarin tidak bisa hadir di perkuliahan. Topik pertemuan kemarin yang sebetulnya Ibu ingin jelaskan kepada Anda itu mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Ini Ibu ambil dari sumber yang ada di internet, nanti bisa Anda baca, tetapi di beberapa slide Ibu tambahkan materinya berasal dari website online learning UNJ. Kita masuk ke slide berikutnya. Jika kita berbicara mengenai sumber belajar dan media pembelajaran, langkah awal bagi seorang guru paling tidak kita melakukan refleksi diri. Di dalam gambar bisa terlihat ketika guru menjelaskan mengenai matematika, 2 kali 2, 3 kali 4 sama dengan berapa, 4 kali 5 sama dengan berapa, lalu guru menyodorkan pertanyaan kepada anak-anak, biasanya guru akan menanyakan siapa yang bisa menjawab ini, atau berapakah 2 kali 2, dan respon siswa kecenderungannya itu adalah satu anak dia akan mengangkat tangannya berusaha menjawab, dan jika kita telah lebih lanjut, anak yang mengangkat tangannya ini adalah anak atau siswa yang terletak di depan guru persis ya, jadi dia tepat di depan guru. Lalu kemudian anak yang duduk di belakang ini tidak mengangkat tangannya. Anak yang di depan berada di sebelah terlihat sedang berbicara dengan temannya, dan ini tidak diketahui oleh guru atau guru tidak memberikan perhatian kepada siswa lainnya. Dia hanya terfokus pada materi yang ada di dalam papan tulis. Kita bisa lihat bahwa metode pembelajaran yang dilakukan guru di dalam setting kelas ini bisa katakan sebagai metode pembelajaran yang lazimnya sering dilakukan oleh para guru. Tidak ada sebuah media pembelajaran ya, guru sudah menggunakan metode tanya jawab, tetapi ternyata tanya jawab itu hanya bisa dijawab oleh satu siswa yang duduk tepat di hadapan guru. Kita lihat lagi fenomena yang terjadi. Ini adalah suasana kelas yang kalau kita bisa lihat jumlah siswanya cukup banyak ya, barangkali bisa 40 siswa karena ini di level sekolah menengah. Ada seorang siswi asik barangkali ini nunduk bermain dengan HP-nya, lalu kemudian satu siswi dia sedang berbicara atau ngobrol ya dengan temannya, dan yang paling parah ini ada satu siswa dia dalam kondisi tidur ya, siswa atau siswi ini, barangkali siswi ya. Nah dia sedang tidur. Pertanyaannya adalah kemana gurunya? Ketika kondisi siswinya seperti ini, bermain HP, ngobrol, dan ada yang tidur. Ketika guru itu berada di depan kelas tanpa berpindah ke seluruh ruangan kelas, maka hal-hal seperti ini kemungkinan besarnya akan terjadi dibandingkan jika guru selalu memantau kelas sampai kepada siswa yang duduk di belakang ya. Jadi kalau gurunya itu berkeliling, biasanya hal-hal seperti ini bisa terminimalisir. Tetapi ternyata hal ini terjadi. Lalu berikutnya, kita lihat lagi suasana kelas di mana ada gawai di sini ya, ada laptop. Lalu kemudian kelas dibentuk menjadi kelompok kecil. Hiasan kelas menampilkan atau memajang karya-karya siswa.
lalu guru memberikan perhatian penuh kepada diskusi kelompok kecil ya, satu anak bertugas untuk membuat laporan tertulis atas masukan yang diberikan oleh teman-temannya. Nah, ini suatu hal yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan dua gambar lainnya. Di gambar ini terlihat bahwa seluruh anak siap berdiskusi, mereka memusatkan perhatian terhadap topik diskusi tertentu, disandingkan dengan media pembelajaran dan ada sumber belajarnya di dalamnya. Ya, jadi kemungkinan mereka untuk bermain-main itu jauh lebih kecil dibandingkan dua gambar lainnya. Nah, kalau kita lihat saat ini atau sekarang ini ya, dari 4 gambar ini, guru memantau diskusi kelompok ya. Di sini ada media pembelajaran, lalu kemudian seluruh anak diberikan tugas, ada yang bertugas mencatat, ada yang bertugas memperagakan media pembelajaran. Begitu juga dengan yang ada di bawah ya, ada alat peraga di sini, lalu kemudian anak-anak mendemonstrasikan transaksi yang terjadi di dalam pasar, ada 2 anak yang bertugas menjadi pembeli dan kemudian ada yang bertugas menjadi penjual. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan ini adalah contoh sebuah proses pembelajaran di mana di dalamnya hanya ada sumber belajar. Sumber belajarnya siapa? Guru. Hanya ada guru tanpa adanya bantuan media pembelajaran. Seluruh siswa hanya melihat kepada materi yang dibicarakan oleh guru tanpa adanya setting kelas di dalam metode pembelajaran ya, mereka semuanya terpusat pada guru. Kita bisa katakan ini sebagai metode ceramah. Dan begitu pula berikutnya, gambar ini terlihat bahwa memang semua anak terpusat perhatiannya pada satu sumber belajar, yaitu guru, meskipun tidak bisa kita ketahui apakah pemahaman anak-anak yang berada di baris depan ini akan sama pemahamannya dengan anak-anak yang berada di baris belakang. Itu adalah kelemahan dari sebuah proses pembelajaran tanpa adanya media pembelajaran. Nah, kita bandingkan lagi dengan kelas ini ya. Barangkali kalau guru melihat kenapa ini semuanya ada di bawah duduknya ya. Apa kalau bahasa ininya deprok ya, duduk di bawah, diskusi gitu ya. Kalau kita lihat tampaknya sepertinya kelas ini berantakan. Semua anak bebas mengekspresikan diri mereka melalui kegiatan diskusi, tapi jika kita bandingkan, gambar ini tertib ya, semua anak duduk apik, duduk rapih, begitu juga dengan gambar yang ini, beda sekali dengan gambar yang ini. Tapi jika kita tanyakan mana yang lebih baik, dibandingkan 2 gambar yang tadi berada di sebelah kanan dengan gambar ini, jauh lebih baik gambar ini. Kenapa? Meskipun posisi anak itu berada duduk di bawah, tetapi mereka asik dengan media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ada alat peraganya ya. Lalu setting kelasnya dibuat menjadi berkelompok. Di sini kan semuanya rata-rata menghadap nih. Per masing-masing kelompok ada yang sedang dikerjakan. Ada satu anak yang memperhatikan petunjuk ya, petunjuk pengerjaan yang harus mereka lakukan. Kelas ini jauh lebih hidup. Karena biasanya kalau dalam satu kelompok nanti ketika ada anak yang tidak paham terhadap materi bisa mereka berdiskusi dengan teman-teman di dalam kelompok. Ini akhirnya yang kita katakan sebagai konstruk, membangun pengetahuan seperti teori belajar konstruktivistik ya, yang mengatakan bahwa anak-anak itu akan menguasai pengetahuan dengan baik kalau dia bisa membangun pengetahuan itu dengan mengeksplornya secara sendiri, dengan mengeksplornya secara langsung dibandingkan hanya melalui bantuan guru.
Ketika kita bicara tentang proses belajar dan pembelajaran, kita sebetulnya sedang berbicara mengenai terjadinya pola interaksi ya antara guru sebagai komunikator dengan siswa sebagai komunikan. Ini semestinya yang namanya komunikasi terjadi secara dua arah ya. Tetapi biasanya ketika komunikasi antara guru dengan siswa terjadi dan tanpa adanya media pembelajaran di dalamnya, maka tidak bisa terjadi interaksi dua arah ya. Karena di tengah-tengah ini tidak ada keberadaan sebuah media pembelajaran. Namun, ketika proses belajar dan pembelajaran itu dari komunikator, lalu dia menggunakan sebuah media dan media ini diteruskan kepada siswa sebagai komunikan, kita bisa mengharapkan umpan balik yang terjadi atas materi yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan kita bisa menanyakan atau kita bisa mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan untuk dikembalikan kepada si gurunya. Ini mudah karena ada sebuah media pembelajaran ya. Media pembelajaran salah satu fungsinya dia berfungsi untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi ketika seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Oleh karena itu, sebelum kita pindah ke media pembelajaran, dan Ibu juga sudah membuatkan video tentang media pembelajaran yang minggu lalu sudah Ibu tayangkan di dalam kelas, kita masuk ke dalam pengertian sumber belajar langsung. Yang namanya sumber belajar itu adalah segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Pengertian ini menggambarkan bahwa yang namanya sumber belajar itu tidak selamanya sengaja dirancang untuk kegiatan pembelajaran. Beda sekali seperti yang pertemuan lalu sudah Ibu jelaskan, bahwa yang namanya media pembelajaran itu memang sebuah perantara yang sengaja dirancang oleh guru ya, memiliki tujuan pembelajaran tertentu. Tidak mungkin keberadaan media pembelajaran itu sudah tersedia tanpa adanya tujuan pembelajaran. Itu yang harus Anda bedakan. Sedangkan kalau alat peraga itu adalah sesuatu yang sudah tersedia, yang barangkali keberadaannya itu bukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi ternyata bisa digunakan untuk tujuan pembelajaran. Contohnya, waktu minggu lalu Ibu berikan contoh itu adalah kotak kardus aqua, ya. Kotak kardus, misalkan, maaf, bukan aqua, air mineral gelas, ya. Itu bisa kita lihat bahwa kardus itu sebetulnya bukanlah salah satu alat peraga di dalam pembelajaran. Memang gunanya untuk mewadahi air mineral gelas ya ketika orang beli satu kardus. Tapi ternyata kardus itu bisa kita gunakan sebagai alat peraga di dalam pembelajaran. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi secara definitifnya sumber belajar, maka yang namanya sumber belajar itu adalah semuanya, segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang sudah tersedia, dan bisa digunakan untuk belajar mandiri atau bisa juga digunakan untuk belajar secara kelompok yang tujuannya mampu membantu peserta didik atau mampu membuat peserta didik untuk belajar. Nah, sekarang sumber belajar itu ada dua macam. Ada by design, ada by utilization, atau bahasanya ada yang sumber belajar yang dirancang, ada sumber belajar yang dimanfaatkan. Kedua hal itu sangat berbeda ya. Kita kembali.
Kalau yang by design artinya sumber belajar itu memang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan kalau by utilization itu adalah sumber belajar yang sebenarnya keberadaannya itu tidak untuk kegiatan belajar pembelajaran, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Contohnya kalau yang by design, buku ya, buku teks siswa, buku pelajaran siswa itu adalah salah satu contoh sumber belajar. Buku pelajaran siswa dibuat atau dihadirkan memang memiliki tujuan pembelajaran tertentu, ya, sengaja dirancang, bisa digunakan untuk belajar mandiri siswa di rumah, untuk mengerjakan latihan-latihan di rumah, atau bisa juga didesain untuk siswa itu belajar secara berkelompok di sekolah, bergantung pada tugas yang ada di dalam buku pelajaran. Tapi paling tidak, keberadaannya buku pelajaran siswa itu membuat atau membantu peserta didik di dalam belajar. Sedangkan beda, sumber belajar by utilization itu contohnya misalkan kalau kita bicara itu seperti supermarket ya, supermarket kecil lah. Ini mohon maaf ya menyebutnya. Indomaret, Alfamart gitu ya, itu kan toko-toko yang maksudnya dalam skala kecil ya. Keberadaan Indomaret dan Alfamart itu sebenarnya diadakan bukan untuk proses belajar dan pembelajaran, tetapi ketika seorang guru ingin mengenalkan anak-anak tentang proses transaksi jual beli gitu ya. Nah, itu bisa dipakai, anak-anak dibawa ke toko lalu kemudian mereka membeli barang, lalu kemudian membayarnya ke kasir. Nah, di situ bisa kita lihat ada proses penghitungan matematika ya, berapa jumlah uang yang dibayarkan, apakah dia kembali atau tidak, itu bisa untuk pelajaran matematika, lalu kemudian bagaimana transaksi jual beli itu terjadi, itu bisa untuk pelajarannya IPS, padahal keberadaan toko itu bukan dibuat untuk kegiatan belajar dan pembelajaran, tetapi bisa digunakan untuk belajar. Atau contoh, misalkan ke museum batik. Museum batik barangkali awalnya memang bukan digunakan untuk kegiatan belajar, tetapi bisa digunakan untuk pelajaran misal PPKN, PKN ya, atau pelajaran SBDP. Bagaimana sih cara membatik, teknik membatik itu? Atau misalkan bagaimana corak-corak batik di Indonesia ya, batik dari daerah A seperti apa, batik dari daerah B bagaimana. Nah, itu bisa memanfaatkan dari museum batik. Itu salah satu contoh dari sumber belajar yang by utilization. Nah, ketika kita bicara mengenai komponen, ada 5 hal yang menjadi komponen dari ada 6 hal yang menjadi komponen dari sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan. Pesan itu adalah isi dari sumber belajar, ya, isi pelajaran, isi materi itu kita katakan sebagai sumber belajar. Orang siapa? Orang itu adalah penyampai materi pembelajaran, guru, dosen, ya, lalu kemudian tutor, pamong belajar, mungkin widya suara, fasilitator, itu adalah beberapa contoh dari sumber belajar. Lalu kemudian bahan. Bahan itu apa saja? Misalkan saja bahan itu adalah software pembelajaran ya, yang bisa misalkan sekarang ini kita bisa unduh dari aplikasi smartphone ya, itu adalah bahan. Lalu kemudian ada alat itu misalkan kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan televisi, kita bisa menggunakan, dulu masih ada rekaman audio untuk audio pembelajaran, itu kita katakan sebagai alat. Begitu juga dengan teknik
teknik, dan lingkungan. Sehingga sekarang ketika kita hanya menggunakan satu sumber belajar dari 6 komponen ini, bisa kita katakan bahwa proses belajar dan pembelajaran belum komprehensif. Tidak bisa hanya kita menggunakan orang saja, kita menggunakan guru saja di dalam proses belajar dan pembelajaran. Itu akan sangat minim sumber belajar yang tersedia. Makanya sekarang kan ada istilah bebas, ya, berbasis aneka sumber. Jadi paling bagus adalah Anda paling tidak melibatkan minimal 2 sumber belajar di dalam proses belajar dan pembelajaran. Terkecuali misal kita mengajar di area yang sumber dayanya terbatas. Listrik barangkali tidak ada, lalu kemudian moda transportasi menjadi sulit, itu bisa saja kita menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar karena memang kondisinya tidak memungkinkan hal itu, ya, atau keterbatasan penyediaan media pembelajaran atau sumber belajar menjadi sangat terbatas. Tapi paling tidak ketika kita temui area-area yang seperti itu yang masih minim sumber belajar, maka kita bisa menggabungkan antara orang dan lingkungan. Lingkungan sekitarnya seperti apa? Bahan-bahan yang bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah siswa atau sekolah siswa itu mana yang bisa dijadikan sumber belajar, bergantung pada materi pembelajaran yang ada. Nah, ketika kita berbicara tentang pesan, pesan itu adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data. Makanya saya bilang kalau pesan itu ya isinya materi pembelajaran, ya, yang ada di dalam buku, yang ada di dalam PowerPoint, teksnya itu, lalu kemudian yang ada di dalam audio pembelajaran, isi suaranya, atau di dalam video tayangannya itu adalah pesan. Nah, lalu kemudian komponen yang kedua, orang, manusia. Kita berbicara tentang manusia. Maka tadi seperti yang saya bicarakan, guru, dosen, widaiswara, fasilitator, instruktur, tutor, pamong belajar, ataupun sekarang yang sedang saya lakukan ini sebenarnya juga saya bertindak sebagai sumber belajar. Saya membuat video rekaman terkait materi pembelajaran. Maka sumber belajar yang terjadi saat ini yang sedang saya lakukan, berarti di video ini melibatkan ada 2 unsur sumber belajar. Yang pertama, pesannya yang saya tampilkan di dalam video beserta penjelasan dari saya sebagai orang, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada bahan. Bahan itu sesuatu yang mengandung pesan dan disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Jadi seperti yang saya bilang ada aplikasi-aplikasi, ya, yang bisa ditemui. Misalkan kita mau belajar sesuatu atau kita misalkan membuka Google Classroom, ya. Nah, lalu kemudian di dalamnya tuh ada file-file banyak sekali, file-file video dan segala macam. Nah, itu kita katakan sebagai bahan. Kalau alat, segala sesuatu yang digunakan untuk menyimpan pesan yang tersimpan di dalam bahan, ya. Jadi alat itu adalah yang bisa disentuh fisiknya, ya, komputer atau CD pembelajaran. Kalau dulu masih ada CD pembelajaran, kalau sekarang mungkin jarang, ya. Komputer, lalu smartphone kita itu juga bisa kita katakan sebagai alat, ya. Jadi semua video, lalu semua sumber-sumber bahan itu tertanam di dalam smartphone kita. Kalau dulu tuh masih ada kaset, ya, kaset rekaman audio pembelajaran, maka kaset kita katakan sebagai alat, ya. Lalu kemudian ada kepingan apa namanya itu kaset video. Nah, kaset video itu kita katakan sebagai alat. Lalu berikutnya teknik. Teknik itu adalah prosedur yang digunakan supaya ketika bahan peralatan orang atau lingkungan itu ada, itu bisa digunakan, ya. Maka teknik itu berkaitan dengan metode.
Jadi metode apa yang mau digunakan ketika kita ini punya sumber belajar berupa alat ataupun bahan ataupun pesan. Oh, misalkan tadi menggunakan metode diskusi. Nah, menggunakan metode diskusi itu kita katakan sebagai teknik dalam sumber belajar. Atau misalkan kita katakan metodenya itu adalah demonstrasi. Maka demonstrasi itu kita katakan sebagai teknik di dalam sumber belajar, ya. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungan itu berkaitan dengan situasi tempat di mana pesan itu diterima. Jadi kalau misalkan SBDP ya, jika bahan-bahan yang atau alat dan bahan yang diminta untuk membuat SBDP itu tidak ada di dalam lingkungan siswa bisa diubah selama memang tidak mengubah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, bisa menggunakan alat dan bahan dari sumber lainnya. Atau misalkan ketika kita belajar mengenai tumbuhan ya, tumbuhan monokotil, dikotil. Nah, kita bisa cari itu buah-buah apa saja yang berada di area sekitar. Jadi contoh-contoh yang diberikan di dalam buku pelajaran itu bisa sebagai pelengkap ya, tetapi ketika siswa itu berinteraksi secara langsung untuk sumber belajarnya, lebih bagus disesuaikan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, sekarang kita bicara tentang media pembelajaran. Ya, kita sedikit mengulas saja tentang media pembelajaran ini. Media secara harfiah yaitu artinya medium ya, perantara atau pengantar, segala sesuatu yang menghantar pesan dari komunikan atau dari komunikator guru ke siswa komunikan, itu kita katakan sebagai media pembelajaran. Meskipun media pembelajaran itu memang harus berisi pesan, pesannya itu tentang materi pembelajaran. Jadi perantara yang dimana menghantarkan pesan atau materi pembelajaran ke komunikator, mengarah ke komunikan, dari guru mengarah ke siswa, kita katakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini secara harfiahnya aja kita masuk ke slide berikutnya. Lalu bagaimana posisi media sebagai sumber belajar? Media sebagai sumber belajar itu ketika sumber belajarnya itu by design. Semua sumber belajar yang by design, maka kita katakan dia adalah media pembelajaran ya. Contohnya ada manusia ya, manusia atau guru ini bisa dikatakan media sebagai sumber belajar, buku ya, perpustakaan, lalu kemudian ada juga alam lingkungan ataupun kemudian media massa ya, ataupun media-media pembelajaran yang lainnya, itu kita katakan bahwa media sebagai sumber belajar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang namanya media pembelajaran itu merupakan bagian dari sumber belajar. Ya, jadi sumber belajar itu konteksnya lebih luas dibandingkan media pembelajaran. Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu yang berupa audio saja, visual, audiovisual, dan barangkali kalau saat ini bisa kita masukkan yang namanya multimedia interaktif ya, atau multimedia linier, itu kita golongkan sebagai media pembelajaran. Nah, yang namanya media sebagai sumber belajar tetap saja itu tidak terlepas dari yang namanya tujuan pembelajaran. Ya, makanya kenapa saya bilang tadi sumber belajar itu adalah sumber belajar by design. Posisinya media pembelajaran, tidak bisa sumber belajar yang
by utilization. Karena kalau yang dengan dimanfaatkan itu keberadaannya kan memang sudah tersedia, bukan sengaja dirancang. Nah, ketika media sebagai sumber belajar, dia memang sengaja dirancang. Dia ada tujuan pembelajarannya. Pertama kali hal yang dilakukan untuk menghadirkan sebuah media pembelajaran sudah tentu yaitu merumuskan atau menyusun tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Barulah kemudian media pembelajaran itu disusun berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut. Ini ada beberapa fungsi sumber belajar, saya ambil dari materinya online learning UNJ. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kenapa? Dengan cara seperti apa? Dia mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Misalkan contoh, dalam 1 bulan ini misal siswa itu harus menghabiskan buku pelajaran 1 tema. Nah, karena 1 tema itu dirasakan cukup banyak dan ketika misal dalam 1 bulan itu terlalu banyak hari libur nasional, maka guru bisa menggunakan buku pelajaran itu sebagai sumber belajar. Selain buku pelajaran sebagai sumber belajar, guru juga bisa merancang atau membuat sumber belajar, misalkan memberikan video-video pembelajaran atau memberikan LKPD kepada siswa untuk dia kerjakan di rumah, itu sebagai bentuk dari meningkatkan produktivitas pembelajaran. Sehingga yang namanya penyampaian materi pembelajaran itu sudah tidak lagi diberikan secara utuh di dalam kelas. Siswa sudah membaca terlebih dahulu di rumah. Tinggal di dalam kelas, guru menanyakan atau mengkonfirmasi mengenai materi pembelajaran yang sudah dikuasai siswa di rumah untuk diketahui apakah benar atau tidak pemahaman yang diperoleh siswa dari hasil mereka belajar mandiri. Jadi begitu ya. Seperti contohnya misalkan ketika Ibu kemarin PPL PPG mendampingi guru-guru PPL PPG, guru-guru PPL PPG itu kan hanya 40 menit mereka PPL-nya. Lalu kalau mereka panjang lebar menjelaskan materi, Ibu mengatakan kepada mereka, pembelajarannya kalau gurunya terus-terusan memberikan materi, maka yang namanya pembelajaran itu bukan pembelajaran, tetapi pengajaran. Karena komunikasi berlangsung secara satu arah, gurunya bicara terus. Kalau guru terlalu banyak menyampaikan materi pelajaran dan kita menganggap siswa itu sebagai gelas kosong yang kita isi dengan materi ya, airnya itu jadi seolah-olah seperti materi pelajaran, ya komunikasinya satu arah gitu. Waktunya akan habis, tidak akan cukup sampai 40 menit mereka mengajar. Jadi bagaimana? Paling tidak sebelum dilakukannya praktek mengajar di kelas, itu anak-anak sudah belajar terlebih dahulu. Sama seperti kalau kita juga sedang mengajar di dalam kelas. Tidak diperkenankan guru itu menjelaskan panjang lebar, habis waktunya. Apalagi dalam posisi misalkan PJJ ya atau pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring itu kan membuat anak-anak jauh lebih jenuh ya, karena kan ruang gerak mereka terbatas, mereka harus diam di depan laptop. Nah, itu yang akhirnya menjadi kebosanan atau kejenuhan anak di dalam belajar, karena aktivitas mereka untuk berdiskusi, untuk menganalisis menjadi berkurang. Guru lebih banyak menjelaskan materi. Lalu yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Ini seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Guru itu tidak perlu panjang lebar menjelaskan materi. Berikan saja mereka sumber belajar dan Bapak Ibu guru bisa mendampinginya dengan lembar kegiatan apa yang harus mereka cari dari hasil video pembelajaran itu ya. Meskipun nanti wajib guru harus melakukan feedback atau umpan balik atau melakukan refleksi terhadap apa yang sudah anak-anak pelajari. Jangan dilepas ya, kita harus tahu mereka paham tidak sih sebenarnya dengan materi yang pada hari itu ditugaskan kepada mereka.
Nah, lalu yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual ya. Artinya bahwa kita ingat, laju belajar setiap anak itu sangat berbeda. Ada kalau Ibu sering mengibaratkan ya, mobil kecepatannya, ada mobil yang bisa digeber kecepatan tinggi dengan cc yang besar, tapi ada mobil, misalkan kita katakan city car ya, yang ya kalau digeber kencang juga agak cukup membahayakan, tapi sehingga dia bisa dengan kecepatan yang sedang-sedang saja, dan begitu pula yang terjadi pada anak. Laju belajar anak, ada yang cepat, ada yang laju belajar anak, ada yang lambat. Bukan berarti dia bodoh, tidak ada siswa yang bodoh. Tapi yang ada adalah laju belajarnya agak berbeda dengan teman yang lainnya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin gaya belajarnya berbeda. Guru tidak melakukan identifikasi gaya belajar terlebih dahulu. Mereka tidak paham. Anak didik saya ini gaya belajarnya visualkah, auditorialkah, atau kinestetik-kah? Ya, jadi apapun makanannya, metodenya ya begitu. Apapun gaya belajarnya, media pembelajarannya seperti itu. Padahal keberadaan media pembelajaran itu juga harus memperhatikan gaya belajar si anak. Sehingga dengan kita memberikan sumber belajar, paling tidak kita bisa mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional ya, seperti tadi gambar pertama itu kan. Guru menuliskan di papan tulis, lalu kemudian ada pertanyaan dan sebagainya, itu masih kontrol guru yang sangat tradisional. Lalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kalau mereka diberikan sumber belajar, mana mereka bisa belajar mandiri, ya, misalkan kita berikan LKPD atau kita berikan bahan ajar berupa modul, siswa yang laju belajarnya cepat, siswa yang laju belajar lambat itu bisa terlayani semuanya gitu ya, karena kalau yang lambat kan dia bisa mengulang-ulang belajarnya di rumah, dia bisa membacanya dan dengan didampingi oleh orang tua. Memang keberadaan orang tua menjadi mutlak sangat diperlukan di dalam hal ini ketika pemberian sumber belajar yang untuk bersifat individual ya. Tetapi paling tidak kita bisa menjembatani antara kecepatan belajar siswa yang cepat dengan kecepatan belajar siswa yang lambat. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pelajaran. Ya, jadi kalau ada sumber belajar itu mereka itu jadi lebih sistematis ya. Misalkan ini. Jadi guru itu ngecek ya, selama ini anak-anak saya itu materi mana yang sulit dikuasai. Misalkan materi A. Kalau materi A itu sudah tahu paling sulit dibandingkan materi-materi lainnya untuk dikuasai oleh siswa, ambil itu menjadi topik tersendiri dan guru membuat bahan ajar ya. Lalu kemudian itu diberikan kepada siswa. Jadi ada pengayaan di luar dari jam kelas supaya pelajaran itu tetap bisa dikuasai anak dan pelajarannya menjadi lebih sistematis ya. Karena dia tahu tujuan pembelajaran sekarang ini apa dulu, berikutnya apa. Oh ternyata tujuan pembelajaran yang poin nomor 4 atau poin nomor 5 nih kurang bisa dikuasai oleh siswa. Berikan sumber belajar yang lebih banyak supaya siswa-siswa itu bisa lebih paham ya. Lalu kemudian meningkatkan kemampuan sumber belajar, menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Kalau kita yang membuat bahan ajar, itu jauh lebih bagus daripada yang sudah ada di pasaran. Kenapa? Karena kita tahu dengan baik karakteristik anak didik kita. Ya, kita tahu mereka itu tidak bisanya di bagian mana. Mereka sudah menguasai di bagian apa. Kalau bahasanya Prof. Atwi Suparman sama bahasanya di Carey, entry behavior ya. Entry behavior-nya perilaku awal atau kemampuan awal yang sudah mereka punya itu di bagian apa? Prior knowledge-nya itu apa gitu. Jadi kan tahu itu hanya guru ya. Makanya kenapa guru yang ideal atau guru yang bagus itu guru yang bisa membuat bahan ajar gitu, membuat sumber belajarnya sendiri. Karena dia yang tahu. Belum tentu ya, misalkan ada kelas 1, kelas 1A dan kelas 1B. Belum tentu kelas 1A dan kelas 1B itu akan memiliki isi bahan ajar yang sama
itu sangat bergantung pada karakteristik masing-masing anaknya. Yang tahu siapa? Ya guru kelasnya sudah tentu. Ya. Lalu memungkinkan belajar secara seketika, artinya nih seperti yang tadi ini mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kalau ada sumber belajarnya biasanya ada gambar-gambar ya. Jadi siswa yang gaya belajarnya verbal itu bisa tertutupi. Misalkan kalau banyakkan verbal ya buatnya maka media pembelajaran yang ada audionya ya. Tayangan video-video mengenai kejadian-kejadian langsung atau mengenai kejadian nyata. Misalkan contoh kalau metamorfosis kupu-kupu, anak-anak diberikan video tentang memang ketika hewan itu sedang bermetamorfosis itu jauh akan lebih baik dibandingkan hanya penjelasan melalui guru atau misalkan hanya melalui tayangan PowerPoint ya tanpa adanya sebuah video. Lalu kemudian sumber belajar itu simple gitu, tidak terpengaruh oleh geografis. Kalau memang di daerahnya itu tidak bisa ada jaringan internet, maka kita bisa menghadirkan sumber belajar yang sifatnya cetak ya, atau rekaman suaranya si guru saja sudah dikatakan sebagai sumber belajar. Jadi anak-anak bisa mengulanginya di rumah. Dengarkan rekaman audionya Bu Ika tadi sudah menjelaskan ini, tinggal diputar ya. Jadi tidak terpengaruh oleh batas geografis. Itu adalah fungsi dari sumber belajar. Berikutnya, baik, ini saya kira cukup sampai di sini. Nanti Ibu akan lanjutkan untuk materi kontribusi, peranan, dan perkembangan media pembelajaran. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.